Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Beberapa kali terjadi warga buang sampah sembarangan di pinggir jalan wilayah Kiara Condong, Kota Bandung. Gagal kendalikan inflasi, Menteri Dalam Negeri copot penjabat Wali Kota Cimahi. Aksi pencurian kendaraan bermotor berhasil digagalkan korbannya di sebuah rumah kontrakan daerah Karawang. Meski musim kemarau, penyakit DBD masih harus diwaspadai sejak awal tahun 2023. Kasus DBD di Subang mencapai 289 kasus dengan 6 kasus diantaranya berujung kematian. Meski kemarau panjang, penyakit demam berdarah denggi masih menjangkiti warga Kabupaten Subang. Sebab nyamuk jenis Aedes aegypti ini berkembang biak pada genangan air bersih di permukiman warga dan cenderung lebih agresif untuk menggigit akibat cuaca panas. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mencatat sejak awal 2023 ditemukan sebanyak 298 kasus DBD dengan 6 kematian. Upaya penanganan terus dilakukan dengan pengasapan atau fogging. Sekitar 268 kasus, di mana ada 6 orang yang meninggal. Kami sudah melakukan fogging atau pengasapan sekitar 30 titik di 12 kecamatan yang ada. Kemarau yang panjang tentunya banyak hal yang terkait dengan penyebaran penyakit airborne disease, penyakit yang ditularkan melalui udara, seperti ispa, pneumonia, juga termasuk penyakit yang disebabkan oleh dampak kekeringan, misalnya diare. Kasus demam berdarah tersebar di 30 kelurahan pada 12 kecamatan di Kabupaten Subang. Selain Kecamatan Subang Kota, penyebaran terjadi di wilayah Pantura seperti Kecamatan Pamanukan dan Ciasem. Selain DBD, kemarau panjang juga meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA dan diare yang juga perlu diwaspadai. Petugas kesehatan menghimbau warga untuk banyak mengkonsumsi air putih dan selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Adanya pendangkalan muara menyebabkan perahu nelayan Pangandaran tertahan. Mereka tidak bisa berangkat melaut. Ratusan nelayan pun berharap segera ada bantuan dari pemerintah berupa pengerukan pantai. Pendangkalan ini terjadi di Pelabuhan Cikadang, Pangandaran, tepatnya di pintu keluar masuk perahu nelayan. Para nelayan kesulitan untuk mencari nafkah karena tak bisa keluar dari dermaga. Kondisi ini sudah terjadi selama 2 bulan terakhir. Cara satu-satunya untuk bisa keluar menunggu air pasang. Namun hal itu bukanlah solusi sebab pasir yang menumpuk di dermaga sudah tinggi. Sehingga cara lainnya dengan mengeruk pasir. Kalau nggak salah mungkin udah ada 2 bulan ini ya. Susah berangkat ke laut, yang berangkat susah, yang masuk susah ya, karena kan dangkal lautnya udah susah, air masuknya udah susah. Jadi sekitar jam 4 sore, jam 6 sore itu udah susah berangkat nelayan. Waktunya berangkatnya susah, surut. Tadi semua ini pasir semua. Ini di sini pasir semua kayak lapangan bola lah. Mungkin udah lama nggak dikeruk mungkin. Udah dangkal. Pasir yang masuk ke dalam kayaknya sih, bukan karena kemarau ya. Berarti yang biasanya aktivitas nelayan itu 1 hari 1 malam berapa kali, nah sekarang bisa hanya berapa? Sekali juga itu maksa, sekali juga itu nungguin air masuk, susah. Kalau pendangkalan yang parah ini mulai musim sekarang nih, timur lagi musim timur. Kalau untuk biasa-biasa sih biasa ada pendangkalan, cuman yang paling parah sekarang. Harapan nelayan sih mungkin ini ya udah ketahuan kayak gini ya ada pembaruan lagi untuk pengerukan gitu kan. Gitu. Jadi supaya aktivitas nelayan tidak terhambat, maksudnya gitu, terhambat waktu. Kita mau berangkat jam sekian dari udah nyampe sini nggak bisa, perahunya nggak bisa keluar ya cuma
Akibat pendangkalan ini nelayan harus menunggu waktu pasang air laut sekitar pukul 11 siang atau pukul 6 sore. Terbatasnya waktu keluar masuk dermaga membuat nelayan tak bisa memaksimalkan waktu melaut. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Sebuah video merekam aksi pengendara sepeda motor yang membuang sampah sembarangan di Jalan Haji Sumarni, Kiara Condong, Kota Bandung. Buang sampah sembarangan itu sering terjadi dan dilakukan banyak pihak. Membawa kresek besar berisi sampah, pria dan wanita ini terekam membuang sampah di kawasan Jalan Haji Sumarni, Kelurahan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung. Tak peduli ada yang melihat atau tidak, 2 kantong besar sampah dibuang begitu saja. Padahal lokasi ini bukanlah tempat pembuangan sampah. Warga yang tinggal di dekat lokasi mengatakan peristiwa ini tak hanya sekali 2 kali terjadi, tetapi sering dengan orang-orang yang berbeda. Tak hanya menunggu petugas, warga sekitar juga sampai turun tangan untuk memindahkan sampah agar tidak kian menumpuk. Warga pun berharap ada tindakan tegas bagi mereka yang membuang sampah sembarangan. Mereka nggak sadar, udah ada istilahnya pakai CCTV juga, ya kan, tetap aja dibuangnya di sini. Kalau saya sih jadi tahunya juga melalui CCTV, buka CCTV, ya orang yang buangnya itu juga ya kelihatannya ya samar-samar aja gitu, tapi udah tahu gitu. Bukan orang itu lagi sering yang lain juga kadang-kadang buangnya di situ. Ya namanya juga sampah kan, yang ke-1, keduanya juga bukan tempatnya tuh, istilahnya mah bukan tempat pembuangan sampah, kan ada tempatnya pembuangan sampah. Sekarang sampah diantep gitu kan, orang buang seenaknya, lama-lama kan ngagundungnya banyak lah gitu, ya resah aja gitu. Sejak tempat pembuangan akhir Sari Mukti terbakar, hingga kini persoalan sampah di Bandung Raya belum maksimal teratasi. Pembuangan sampah belum bisa 100% di TPA dan warga diminta untuk memilah sampah sejak di rumah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Baru sehari bersih, Pantai Loji di Kabupaten Sukabumi kembali kotor dengan tumpukan sampah. Namun kali ini bukan limbah kain, sampah yang menumpuk di bibir pantai adalah limbah plastik dan kayu. Sampah kembali menumpuk di Pantai Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Senin siang. Padahal dalam sepekan terakhir, Pantai Loji dibersihkan beramai-ramai. Bahkan petugas dan warga mengumpulkan lebih dari 100 ton sampah dan membuangnya ke tempat pembuangan. Namun dalam waktu semalam, sampah kembali menumpuk di bibir pantai. Mayoritas sampah kali ini adalah sampah plastik, bukanlah kain. Petugas menduga sampah-sampah ini terbawa arus laut mengingat sempat terjadi hujan deras. Sampah plastik sangat banyak Pak, mungkin karena malamnya ada hujan, ternyata datang lagi kiriman sampah mungkin dari tengah laut ataupun dari sungai. Akibatnya ya sampah berserakan lagi Pak di pantai. Padahal tumpukan sampah yang masih banyak itu belum terangkut semua Pak. Warga masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Simpenan, juga teman-teman dari Ormas OKP, juga yang lainnya untuk mendorong kerjasama untuk kegiatan bersih-bersih di pantai besok Pak. Melihat kembali menggunung, petugas berharap warga sekitar dan Ormas ikut berpartisipasi untuk membersihkan sampah di Pantai Loji. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita beralih ke informasi lain. Secara mengejutkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencopot penjabat Wali Kota Cimahi, Dik-Dik Suratno saat rapat pengendalian inflasi. Tito menilai Dik-Dik tak mampu mengendalikan inflasi karena harga beras terus melambung tinggi. Sudah berkali-kali ingatkan, tidak juga terkendali pada dikelilingi daerah penghasil cabai. Saya minta untuk diganti, dan sudah diganti, dan sudah saya tandatangani hari Sabtu yang lalu untuk diganti dengan wali kota yang baru. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023. Tito geram lantaran inflasi di Kota Cimahi tak kunjung turun.
Akhirnya, penjabat Wali Kota Cimahi Didik Suratno Nugrahawan dicopot per 7 Oktober 2023. Menanggapi keputusan Tito, Didik menerima konsekuensi yang ada. Ia mengaku sudah berusaha untuk menekan inflasi di daerahnya, tetapi kondisi lapangan berkata lain. Apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri itu memang benar adanya. Salah satu penilaian kinerja kepala daerah ini antara lain, terutama penjabat kepala daerah ini, antara lain dilihat dari capaian inflasi di daerahnya. Dan berkenaan dengan inflasi ini sudah saya jelaskan bagaimana kami berusaha sedemikian rupa, all out kami lakukan, namun itu semua tetap kami kembalikan kepada pemerintah pusat. Dan mudah-mudahan apa yang selama ini sesuatu yang tidak jelas dengan apa yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan bisa lebih dimaknai oleh pemerintah pusat. Awalnya Didik adalah sekretaris daerah Kota Cimahi. Ia menjadi penjabat Wali Kota Cimahi pada 24 Oktober 2022, menggantikan pejabat lama yang masa dinasnya habis. Hingga kini belum diketahui siapa yang akan menduduki posisi penjabat Wali Kota Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.